Seranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samserah. Alhamdulillah di pagi hari ini di edisi siar kami hari Jumat ya, tanggal tanggal 30 Agustus 2024 atau 25 Safar 1446 Hijriah. Kami hadir kembali menemani Samserah semuanya di 102,8 Mesra FM di acara Dai Dialog Agama Islam. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan Insam Mesra melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya Insam Mesra. Selamat mengikuti acara kita Dai Dialog Agama Islam. Untuk materi hari ini, pagi hari ini itu masih seputar rukun-rukun salat, atau ini bagian yang ketiga rukun salat, yang keempat syarat-syarat baca Al-Fatihah. Dan untuk narasumbernya sekarang sudah di depan saya Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Harapannya mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat ya. Dan saya, untuk kita efisienkan waktu kita hari ini, pagi hari ini saya mencoba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Itu juga harapan kita ke Insam Mesra semuanya, semoga selalu diberi kesehatan lahir batin hari ini dan seterusnya ya, tetap di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz, saya sudah sampaikan untuk materi kita hari ini. Langsung saja kita ke pembahasannya Ustadz ya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan pada Jumat kali ini. Sekarang bertepatan dengan 30 Agustus tahun 2024 Ya. dan insya Allah kita masih melanjutkan pembahasannya, yaitu masih di seputar rukun sholat yang keempat, yaitu baca Al-Fatihah, syarat-syarat bacaan Al-Fatihah bagian yang ketiga ini. Nah, ini sudah 3 pertemuan tentang rukun sholat yang keempat, yaitu syarat-syarat bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alayaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraati. Tidak boleh berhenti lama ataupun pendek, yang mana berhentinya itu memang niat untuk memutus Al-Fatihah. Tidak memutuskan batal, apalagi niat memutus ini. Kalau kita berhentinya umpama baca alhamdulillah alamin, pada berhenti dulu, maka lanjut terus Pak, lanjut, jangan berhenti dulu lama, enggak batal. Qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalata, dan harus baca semuanya, yaitu baca Al-Fatihah semuanya, wa minha al-basmalata, dan termasuk juga baca bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, ini mana dalil daripada termasuk bismillahirrahmanirrahim? Nah, dan Nabi SAW bersabda, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, inha umul Qur'an wa umul kitab wa sabul mathani. Kemudian anna Rasulullah SAW qara'a fi sholati bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Dari surat Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, Imam Hakim, Imam Baihaqi bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih dari an Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah dan ghairuhuma, dari sahabat Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW dulu yaitu menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Bazar, hadis riwayat Imam Bazar, rijalul mawthuqun, dan periwayat hadisnya dapat dipercaya. Maka Bapak Ibu, ini jadi bismillahirrahmanirrahim juga termasuk Al-Fatihah. Ini terutama di dalam mazhab Syafi'i sama Hambali. Adapun mazhab Hanafi ataupun Maliki tidak pakai bismillah. Maka jangan kaget Bapak Ibu kalau ada orang yang baca Al-Fatihahnya tidak disertai juga dengan bismillah, ataupun bismillahnya mungkin perlahan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berarti tidak apa-apa juga seperti itu. Dan kita saling menghormati, andaikan masjid tersebut baca bismillahnya di
dilantangkan, dijaharkan. Andaikan kita mungkin biasanya tidak dijaharkan, tidak dilantangkan, ya seyogianya kita karena berada di situ kita dijaharkan, kita dilantangkan, menghormati yang ada di situ. Begitu pula kita diundang imam ataupun kita tugas imam atau apa di masjid yang biasanya tidak dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak dilantangkan, ya kita tidak usah dilantangkan, tinggal pelan aja Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan perbedaan, itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu jangan sampai itu enggak baca bismillah, ini baca bismillah. Nah, jadi repot itu, soalnya nanti malah pertikaian yang ada. Itu perbedaan itu saling melengkapi. Bisa saja di seluruh dunia kan sunnah itu Nabi pernah juga pakai bismillah, pernah juga tidak pakai bismillah. Berarti tidak pakai bismillah sunnah, pakai bismillah juga sunnah Nabi, dilakukan Nabi. Bolehlah kita beranggapan, oh seluruh dunia bagaimana disatukan aja pakai bismillah semua. Iya boleh, tapi nanti ada satu ketinggalan sunnah Nabi tidak terpakai, yaitu apa? Bismillahnya tidak pakai, Al-Fatihahnya tidak pakai bismillah. Ataupun kita seluruh dunia mau diinikan saja, mau disepakati, mau diseragamkan semuanya tidak pakai bismillah, Al-Fatihahnya bisa saja, tapi satu sunnah tidak terpakai, sunnah Nabi itu apa? Nabi pun ketika sholat baca Al-Fatihahnya pernah juga pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pakai bismillah sunnah Nabi, tidak pakai bismillah sunnah Nabi. Jadi terpakai dua-duanya. Sama seperti halnya kunut, Bapak Ibu, insan masyarakat dimanapun berada, kunut. Kan kadang ada orang, kenapa tidak kunut semuanya? Ada juga yang bilang, kenapa tidak nggak usah lah pakai kunut semuanya. Bisa saja di seluruh dunia. Andaikan tidak usah pakai kunut semua, tidak usah pakai kunut semua, karena tidak pakai kunut sunnah Nabi pernah melakukan. Pakai kunut pun subuhnya Nabi pernah melakukan, sunnah Nabi juga. Kalau mau diseragamkan, mau disepakati, udah seluruh dunia tidak usah pakai kunut saja, berarti nanti ada yang ketinggalan. Sunnah Nabi tidak terpakai, apa? Rasulullah subuhnya dengan kunut. Ataupun mau yang biasa kunut, udahlah di seluruh dunia ataupun di sini semuanya pakai kunut saja subuhnya. Yang tidak kunut pun dibiasakan pakai kunut. Nah, bisa saja, tapi sunnah Nabi tertinggal, tidak dipakai, itu apa? Subuh dengan tanpa kunut. Nah, seperti itu. Maka yang kunut sunnah Nabi, tidak kunut pun sunnah Nabi. Jadi terpakai semua. Ini amal Nabi, gerak-gerik Nabi, histori Nabi, praktek ibadah Nabi teramalkan semua sunnah Nabi. Nah, jadi jangan sampai itu enggak kunut, ini enggak kunut, enggak usah ke sana, enggak usah. Itu malah menimbulkan perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Bahkan di zaman sahabat, zaman Nabi sudah ada perbedaan. Cuma mereka tidak melihat, kalau perbedaan furu itu permasalahan tata caranya, maka tidak dipermasalahkan ketika masih di zaman Nabi pun, ya, zaman Nabi. Tapi kalau perbedaannya akar, pokok, seperti tauhid ke Tuhannya Allah, nabinya cuma satu. Ini kok kita mengatakan nabinya ada Mirza Ghulam kah, nabinya ada Ahmad Musaddiq kah, enggak, ini harus kita ini. Tapi kalau masalah yang kunut tidak kunut, ini kan perbedaan masalah furu, cabangan-cabangan, tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau perbedaannya itu tentang akar, pokok, seperti iman, tauhid ini harus diluruskan. Seperti ya, saya menemui dulu pendengar kita yang gabung di Facebook, ada Ibu Hajrana Umar ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Tabe izin mendengarkan. Ya silakan, Bu Hajrana, kalau misalkan ada yang mau ingin ditanyakan, ya silakan bertanya juga di sini. Nanti Pak Ustadz akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian saya lanjut ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Atika ini. Sepertinya di luar materi, tapi tidak apa-apa Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah riba kalau meminjamkan uang beserta bunga? Apa termasuk riba ataukah haram hukumnya? Riba ini Ustadz. Iya. Meminjamkan uang beserta bunga. Iya. Beserta bunga, apakah termasuk riba ataukah haram hukumnya? Ya. Jadi Bapak Ibu, riba itu ada barang-barang ribawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ada barang ribawi, ataupun seperti makanan pokok seperti padi ataupun beras ataupun gandum ataupun kurma, bahan pokok makanan. Kemudian ada barang yang
termasuk ribawi juga diantaranya nakdain, emas dan perak. Ini bab riba. Nanti kalau waktunya sampai ke bab riba kami bahas lebih ini lagi. Ini cuma secara globalnya saja, emas dan perak. Contohnya apa? Ada riba itu, ada riba fadl, ada riba nasa, ada riba ya itu dan seterusnya. Riba saling melebihkan. Nah, ini riba fadl itu riba saling melebihkan. Contohnya bahwa kita emas sama emas. Contohnya gini, emas sama emas, satu emas yang lama, satu emas yang baru. Ini kalau sekilo harus sekilo lagi, harus sekilo emas lama, sekilo emas baru. Nggak boleh karena ini karena emas baru nih udah dicetak dengan bagus, ini kan lama, yang lama berarti sekilo, kami berarti 8 ons. Nggak bisa, walaupun ini baru. Secara logikanya kan memang rugi kan, ini kok baru kok dengan yang lama kok sama. Tapi dalam hukum itu mau baru mau lama itu karena barang ribawi harus sama. Walaupun kan Ustaz yang penting ridho, dia emas lama, saya emas baru, 8 yang baru 8 ons dia 1 kilo. Kan yang penting ridho, bukan masalah ridhonya. Walaupun ridho nanti di akhirat ada pertanggungjawaban dia. Karena apa? Barang ribawi itu harus sama. Bentuknya sama, maksudnya kiloannya sama, gramanya sama. Kalau sekilo ya sekilo. Lalu bagaimana kok solusinya kalau seperti itu? Satu emas lama, satu emas baru. Caranya bisa gini Bapak Ibu. Kalau memang ini kan beda harganya, dibeli dulu itu emas yang lamanya atau yang baru. Dibeli dulu. Oh ya, sini beli, saya beli ya mas lama sini. Nah, ini uangnya. Setelah itu yang tadi beli itu emas yang barunya. Ya, baru selesai. Ya. Bukan karena yang riba itu harus sama itu barang. Nah, ini pertanyaannya bagaimana uang? Uang ini termasuk daripada dulu alat tukar itu uang zaman dulu perak maupun emas. Dinar itu emas, dirham itu perak. Ya, jadi emas dan perak itu zaman dulu itu uang itu senilai dengan nominalnya, bukan seperti sekarang kertas ini uang 100.000 merah. Kalau disobek gimana? Kalau basah gimana? Nggak ada nilainya lagi. Kalau uang zaman dulu 100.000 ya sesuai emasnya berapa, kadar 100.000 itu emasnya berapa. Nah itu uang zaman dulu. Nah ini zaman sekarang pun uang termasuk alat ribawi karena bisa digunakan untuk alat tukar menukar. Ini uang Bapak Ibu kalau kita meminjam dilebihkan, maksudnya bayarnya minjem 100.000 nanti bayarnya 500 rupiah kah, 100,001 rupiah kah, walaupun lebihnya sedikit sama sekali itu termasuk terhukumi riba Meskipun ikhlas Ustaz. meskipun ikhlas. Kecuali gini Bapak Ibu, saya udah minjem nih ke Pak Andi namanya, Pak Andi saya pinjam 100, besok saya kalau ini buru-buru saya repot ini, ya udah besok kembalikan. Pasti kembalikan 100.000 sudah. Setelah itu Pak tapi ini hadiah ataupun sedekah. Kalau sedekah takut tersinggung kan, ini hadiah Pak ataupun hibah. Nah ini boleh, nggak ada dari awal harus mensyaratkan bayarnya sekian bayarnya 100,00,1. Nah tapi kalau memang ketika sudah bayar dia inisiatif sendiri ngasih hadiah kah, hibah kah, itu boleh. Ataupun Pak ini untuk jajan kah, untuk es kah, untuk beli apakah, untuk rokok kah, apa terserah. Bahasanya dengan seperti itu pun tidak apa-apa. Ya. Gitu. Saya ke pertanyaan Ya. selanjutnya Ustaz. Dari Ibu Darmi Ihsan. Assalamualaikum Tabe Pak Ustadz mau bertanya, bedakah itu sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qabliyah subuh? Ya, jadi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Darmi Ihsan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, jadi fajar itu kan fajar sodik, terbitnya fajar itu ketika fajar sodik terbit berarti waktu subuh tiba. Kalau dalam madhab Hanafi Bapak Ibu, fajar itu sholat subuh. Fajar itu kan sholat subuh. Fajar itu aslinya itu yang terbit cahaya putih yang di ufuk timur itu. Kalau sudah waktu subuh itu terbit itu berarti menandakan sudah tiba waktu sholat subuh. Nah, Kalau sholat sunnah fajar Ustaz? sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Maka kalau dalam madhab Hanafi sholat subuh itu namanya sholat fajar. Berarti kalau sholat fajar sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyah fajar. Nah, jadi bahwa qobliyah subuh juga sama, qobliyah fajar juga sama. Cuma kalau kita sebelum fajar terbit kan, karena kalau sudah fajar terbit berarti waktu subuh tiba. Kalau sebelum fajar terbit berarti masih sholat tahajud walaupun bahasanya fajar. Walaupun bahasanya subuh, sebelum terbit fajar kita mau sholat sunnah ya udah sholat sunnah tahajud. Kalau zaman sekarang tidak bisa melihat, andaikan tidak bisa melihat fajar, bukan tetangga kita fajarnya, fajar yang putih itu yang saya di Ufuk Timur itu
Kan ada jam sekarang digital, semuanya sudah dikonferensikan waktunya. Itu kalau masih sholawat berarti belum terbit fajarnya, berarti masih bisa sholat tahajud dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah terbit fajar ataupun sudah tiba waktu azan, berarti sudah habis waktu sholat tahajud, sudah Jadi kalau mulai misalkan azan. ini Ustaz, ini kan niatnya mau sholat sunnah fajar, Ya, niatnya mau sholat sunnah, itu niatnya qabliyah ya Ustaz? ya. Kalau sunnatil qabliyah, ya kalau sebelum sholat subuh berarti namanya qobliyah. qabliyah. Qobliyah subuh karena sudah Sama dengan sholat sunnah fajar itu. iya, Ustaz? sama seperti itu. Karena kalau cari dalam madzhab Hanafi ya, madzhab Hanafi fajar itu ya subuh. Berarti kalau mau sholat fajar berarti sholat menjelang fajar terbit, berarti masih sholat tahajud berarti maksudnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Hajarana Umar, mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana cara atau kiat-kiat kita menjaga istiqomah kita dalam mempertahankan ketakwaan kepada Allah agar tidak terjerumus lagi ke maksiatan, itu pertanyaannya. Sebelumnya Ustadz, saya terima penelpon ya. Iya, boleh. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, ini masalah riba. Masalah? Tadi Pak Ustaz, kan masalah riba itu jadi bagaimana dengan masalah kalau ambil si uang di bank, salah satu bank di Indonesia, kita ambil uang pasti ada bunganya Pak Ustaz. Uang di bank, ambil uang bank ini Ibu Handayani. Ibu Handayani, Iya. uang bank maksudnya? Iya, uang bank. Oh iya. Terus? Jadi uang itu ada bunganya. Iya, ada Itu bunganya, ada ya, bunganya Pak Ustaz. Jadi itu termasuk riba ya Pak Ustaz. Ya. Dan kedua pertanyaan saya, kalau kita selesai azan subuh kita sholat sunat, Ya. itu qabliyah subuh Pak Ustaz. Qabliyah ya. Apakah itu termasuk sholat tahajud atau sholat qabliyah subuh kalau sudah azan orang di masjid dan sebelum azan di masjid masih salawat kita sholat sunat, apakah di situ kita niatkan sunat tahajud? Iya. Padahal ini saya mau sholat qabliyah subuh Pak Ustaz. Iya. Tapi belum azan Sebelum subuh azan, iya. berkumandang, saya sholat termasuk sholat tahajud itu Pak Ustaz. Iya. Dan sholat sesudah azan di masjid itu sholat qabliyah Qabliyah, subuh Pak qabliyah Ustaz. subuh ya. Itu pertanyaan saya ada dua, bunga uang dan sholat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu pertanyaan dari Bu Hajarana ini. Oh ya, ya jadi Ibu Hajarana Umar ya, wali santrinya santri kami ya dari Bojo. Terima kasih. Kami ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana cara atau kiat-kiat kita menjaga istiqomah kita dalam mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerumus lagi ke kemaksiatan. Ya. Jadi Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, jadi setiap manusia itu pasti kadang lalai, kadang ingat, kadang sadar, kadang tidak, ya kadang ya seperti itu manusia. Tapi para ulama mengajarkan kepada kita di dalam kitab kita pun yang namanya istiqomah itu paling minimalnya, kalau bisa itu yang namanya istiqomah semakin bertambah, tapi paling minimalnya tetap dia paling minimalnya tetap seperti itu terus. Andaikan sholat 5 waktu itu biasa di masjid terus, berarti dia masih terus. Andaikan biasanya tidak pernah sholat qobliyah dan ba'diyahnya, dia melakukan, berarti ini bertambah. Nah itu namanya istiqomah. Tapi kalau paling minimalnya, minimal tidak berkurang, itu namanya istiqomah. Kemudian bagaimana menjagaannya, ketakwaannya, kita ya intinya ingat Bapak Ibu, kalau supaya tidak terjerumus lagi kemaksiatan, maka kita ingat di dalam surat Al-Zalzalah itu, kalau tidak salah Bapak Ibu, ayat terakhir, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sedikit, maka nanti di akhirat akan melihat balasannya. Amal kebaikan walaupun sedikit, maka nanti akan melihat pahalanya. Itu dalam tafsirnya, tafsir Munir ataupun Murrah Labid Bapak Ibu. Ai wazni namlatin sogiratin, walaupun kebaikan tersebut besarnya, beratnya seberat semut yang paling kecil,
yarahu thawabuhu. Maka di akhirat nanti akan melihat pahalanya, balasan-balasan pahalanya. Dan sebaliknya itu, kalau keburukan, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu, dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sekecil apapun, maka nanti akan melihat balasannya. Itu dalam tafsirnya, tafsir Murrah Labid ataupun Fathul Tafsir ataupun Murrah Labid, Bapak Ibu, ay wazni namlatin sogoritin, walaupun kemaksiatan tersebut beratnya seberat semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil, kan ada semut macam-macam, ada yang besar, kecil, apa ini yang paling kecil. Yarahu adabahu, maka akan melihat balasan siksaannya di akhirat. Maksudnya apa? Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Siapa tahu gara-gara kebaikan tersebut Allah ridho. Kalau Allah ridho, masukkan ke surga. Dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun kemaksiatan. Takut-takut karena itu Allah tidak ridho, naudzubillah, dimasukkan ke neraka. Sama seperti ceritanya seorang pelacur, Bapak Ibu. Mungkin oh kalau gitu saya melacur saja. Bukan. Maksudnya ini contoh. Ada orang pelacur masuk surga. Pernah kan ini dalam hadis pun Riyadhus Shalihin atau apa, sering ini populer, ini sering diceritakan oleh para penceramah. Ada seorang pelacur masuk surga gara-gara apa? Suatu ketika ada anjing kehausan. Zaman dulu kan kalau mau minum di sumur-sumur, itu sumurnya nggak seperti sekarang, susah kan, jarang ada orang. Ini kelihatan anjing cuma menjulurkan, tidak bisa minum, menjulurkan lidahnya. Itu pelacur kasihan melihat sepatunya dibuka, ambil air pakai sepatunya, diminumkan ke anjing. Di situ Allah ridho kepada dia sehingga dosanya diampuni, sehingga Allah ridho kepada dia, Allah masukkan ke surga. Ini kebaikan sekecil itu saja, Allah ridho sehingga dimasukkan ke surga. Dan ada juga seorang muslimah, dia taat kepada Allah, namanya muslimah berarti insya Allah taat. Itu dia mengurung kucing, tidak ngasih makan, itu karena itu Allah tidak ridho sehingga dimasukkan ke neraka, naudzubillah. Jadi intinya supaya kita terbebas dari kemaksiatan, supaya kiat-kiat untuk mempertahankan ketakwaan kita. Jadi ingatnya itu, ini jangan-jangan kalau saya maksiat ini takut-takut pas maksiat saya dicabut nyawa bagaimana? Ya syukur-syukur kalau masih sempat bertobat, takut-takut tidak bisa keburu meninggal. Maka dalam hadis innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya baik, insya Allah selamat. Akhirnya buruk, naudzubillah. Maka untuk mempertahankannya itu ingat, takut-takut ini kalau maksiat pas dicabut nyawa, ataupun takut-takut seperti ini Allah tidak ridho, dimasukkan ke neraka, naudzubillah. Maka dan juga jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu dengan itu Allah masukkan ke surga. Iya. Selanjutnya tadi pertanyaan Ibu Handayani, ada dua Pak Ustadz. Ya, selamat juga kepada Bapak D. Suwarno di Perumnas Albir ya, Masjid Albir Perumnas Blok H, Pak D. Suwarno yang selalu mendengarkan. Dari pertanyaan dari Ibu Handayani ada dua ya? Iya. Apa saja itu? Yang pertama masalah uang bank. Bagaimana itu maksudnya? Biasanya kan kita kalau minjam uang di bank, ini kembalinya pasti ada bunganya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita masih bisa meminjam kepada yang tanpa ada bunganya, ke situ silahkan. Jadi tidak riba. Tapi kalau sudah dicari susah, nggak ada yang mau, kita terdesak, harus minjam dulu, ya udah silahkan, karena ini kasusnya emergensi. Emergensi. Maka dalam kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang tadinya dilarang. Yang tadinya tidak dibolehkan bisa boleh ketika apa? Ketika darurat, emergensi. Contohnya seperti apa? Andaikan kita mungkin kelaparan nih. Kita berperjalanan kelaparan, tidak ada apa-apa, makanan apa. Di depan ada bangkai. Bangkai kan haram. Yeah. Terserah mau bangkai kambing kah, bangkai apa, ataupun bangkai babi, ataupun babi masih hidup, mungkin kita mau buru, ya silakan, karena nggak ada lagi, silakan. Tapi makan secukup dia untuk ganjal saja menuju ke perjalanan selanjutnya. Bukan berarti saya makan kenyangnya kemudian saya bawa lagi. Enggak boleh. Pokoknya secukup dia, lanjut lagi, nanti ada pun untuk nanti di tengah jalan lagi kita cari. Nah, seperti itu juga, karena kita kan asal-muasalnya itu kalau kita minjam yang ada bunganya itu kan riba. Cuma kita mau cari pinjaman nggak ada lagi, ke si anu nggak bisa, ke si anu nggak bisa, ke si ini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Ya udah jalan terakhir, silakan minjem ke situ, ke bank, cuma karena jalan terakhir saja. Karena emergensi, karena terdesak, karena darurat, dan minjamnya secukup dia. Umpama saya butuhnya
karena mau beli ini pembelanjaan setiap hari segini gini, ya udah minjamnya segitu. Nah, jangan buku juga, oh minjamnya sengaja berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, melebihi kadar daripada apa kebutuhan dia. Butuhnya berapa? Butuhnya 5 juta ya 5 juta. Butuhnya 10 juta bukan, oh butuhnya 10 juta dia pinjam 100 juta. Nah ini sama aja berarti terkena riba, karena lebihnya itu untuk apa lagi? Itu serakah gitu. Kalau misalkan Ustadz kita minjam uang di bank kemudian peruntukannya untuk misalkan ibadah tanah suci misalkan, bagaimana itu Ustadz? Ya, yang penting ada gambaran gini, ada gambaran kita bisa membayar nggak, ada penghasilan nggak. Oh saya kalau dengan minjem itu ada aset saya ataupun ada penghasilan saya per bulan berapa. Yang penting ada gambaran untuk membayar. Dan kalau memang terdesak tidak bisa minjem ke orang lain, ya udah mau ke situ minjemnya. Nah, kalau bisa minjemnya ke yang tanpa ada bunganya, tapi tidak bisa dipinjami mungkin orangnya, ya udah pinjam ke bank. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz masalah sholat sunnah ini Ustadz. Iya. Tadi pertanyaannya Ibu Handayani, kalau misalkan sebelum masuk waktu sholat duhur, sebelum azan sholat duhur, dia sholat ini sudah sholawat misalnya Ustadz. Dia sholat tahajud masih bisa ya? Iya, sebelum yang penting sudah contohnya dia kita sudah sholat ya, sudah takbir. Sudah takbir ternyata azan. Atau gimana? Tidak, masih sholawat. Ya, masih sholawat tapi Ibu Handayani ini melaksanakan sholat tahajud. Iya, yang penting belum azan masih boleh sholat tahajud. Gitu. Jadi sah. Terus kalau sudah azan itu tidak boleh lagi Ustaz, tidak ya? boleh, karena sudah habis waktu sholat tahajud dan sudah masuk waktu subuh. Ya, yang ada di situ Ibu Handayani sholat qobliyah subuh. Iya. Ya, lanjut lagi Ya, Ustaz. kemudian selanjutnya ada mulahni al-mukhilla bil makna, tidak ada yang merubah sehingga merubah harokat sehingga merubah mana, seperti an'amtu harusnya ini an'amti ataupun an'am, kan harusnya suratul ladzina an'amta, ini pakainya an'amtu atau an'amti, salah, maka membatalkan. Antakuna halatal qiyam fil fardi, dan harus dibacanya ketika berdiri kalau sholat fardu. Jadi yang biasa sholat duduk Bapak Ibu, ini kalau kita mampu berdiri. Al-Fatihahnya pun ketika berdiri, tidak mampu ya udah duduk. Maka falatasihu idza qara'a jaza'an minha jadi pada intinya yaitu ketika baca Al-Fatihah itu ketika berdiri ya, tidak boleh duduk kecuali yang sakit boleh dibacanya duduk. Ayusmi nafsahu al-qira'ata li'anna rukun qaulin, dan dirinya sendiri harus mendengarkan Al-Fatihah karena ini termasuk rukun salat yang berupa ucapan. Ini bacaan Al-Fatihah itu. Ala yatakhallalha dzikrun ajnabiyun, dan tidak boleh di sela-sela di antara Al-Fatihah tersebut ada zikir-zikir yang lain, tidak boleh. Tidak boleh. Seperti kalhamdil atosi huwallazi laisa minha min salat, yang mana tidak ada tidak ada kemaslahatan di dalam salat, seperti kalhamdil atos, baca jawaban alhamdulillah ketika bersin. Haciu alhamdulillah, Anda usah itu. Ataupun nanti baca alhamdulillah yang lain jawab ya rumkallah, tidak bisa. Ketika bacaan Al-Fatihah di sela-sela itu tidak bisa. Gitu. Kalau di ini Ustaz, kalau misalkan setelah Al-Fatihah ada surah-surah yang lain terus kita bersin, bagaimana itu Ustaz? Tidak apa-apa, cuma nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab Al-Fatihahnya, nggak usah dijawab alhamdulillah ya rumkallah, nggak usah. Gitu. Kalhamdulil atasi fayajibu alal istinafuha min jadidin wa ma idza taqala sajadu tilawat amin aw su'alir rahma aw ta'awudhi min al-adab aw taraddu ala qiraati imam fa innahu min maslahati salat fala yu'adu al-Fatihah yukammiluha. Dan yaitu boleh fayajibu alaihi istinafuha min jadidin fa amma idza taqala sajadu tilawah, dan adapun yang menyela-nyela itu sujud tilawah, andaikan ketika baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ada yang sajadah tilawah. Ataupun contohnya seperti ini, kita sedang Al-Fatihah, imam sudah walabdolin amin, kita kan baru Al-Fatihah makmum, ternyata imam baca ayat sajadah. Ayat sajadah mungkin ayatnya pendek, menuntut untuk sujud tilawah, ya udah sujud tilawah, Al-Fatihah kita dipotong dulu, ikut sujud tilawah. Setelah sujud tilawah disempurnakan baca Al-Fatihahnya gitu. Ataupun contohnya seperti ayat rahmat, ayat azab, kan kita sunnah untuk berlindung ketika ayat rahmat, meminta rahmat tersebut.
Ketika ayat azab dibaca oleh imam, kita berlindung dari azab tersebut. Andaikan illal ladzina amanu wa amilus sholihati ataupun innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang kafir, orang yang musyrik, yang tidak taat kepada Allah, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dalam hati ataupun diucapkan, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau. Pakai bahasa Arab kalau mau pakai doanya. Nah, kan sunnah. Walaupun kita sedang baca Al-Fatihah, imam sedang baca itu ayat-ayat azab, kita berlindung dari ayat tersebut boleh. Nanti Al-Fatihahnya dilanjutkan lagi, disempurnakan. Dilanjutkan setelah apa ini Ustaz? Setelah baca doa tadi. Karena kan imam sedang, sebetulnya kalau ada orang yang baca Al-Quran, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, bacaan kalau kita ngerti ya, kalau kita ngerti artinya, oh ini sedang membacakan surga, kita memohon surga, semoga dimasukkan ke surga. Oh ini laknat, kita berlindung dari laknat tersebut. Oh ini bacaan untuk diazab, ya kita berlindung dari azab tersebut. Nah, kebetulan imamnya sedang baca ayat azab, kita makmum sedang baca Al-Fatihah. Nah, sedang baca ayat azab, boleh kita Al-Fatihah kita di stop dulu, Iya. berlindung dari azab, ya Allah lindungi dari azab kami dari azab tersebut, pakai bahasa Arab. Nah, baru Al-Fatihahnya dilanjut lagi. Kalau imam sedang baca ayat rahmat, kita sedang baca Al-Fatihah, nah, imamnya baca ayat rahmat, kita minta rahmat tersebut. Wah, orang dimasukkan ke orang yang beriman. Ustaz, tapi kalau misalkan kita nggak ngerti artinya, Ya tidak apa-apa karena tidak ngerti kan. Ya, dilanjutkan Lanjut saja aja tadi Al-Fatihahnya, kan kita Al-Fatihahnya. tidak ngerti. Nah, Oh, seperti iya, itu. iya. Itu andaikan ada yang terputus-putus Al-Fatihah. Ini kan masih pembahasannya Al-Fatihah. Iya, betul. Andaikan ada orang yang seperti itu, maka itu yang dibolehkan. Kalau baca seperti tadi ada yang bersin, kita baca Alhamdulillah ya Rahmatullah, ini nggak boleh, nggak ada hubungannya dengan sholat. Nah, kan kalau tadi ada hubungannya dengan sholat karena meminta ampunan, meminta rahmat, meminta terlindung dari azab, boleh. Iya. Kemudian kaunuha bil Arabiyah, dan harus pakai bahasa Arab. Nggak bisa pakai Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Ogi, pakai bahasa Mandar, nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab, Al-Fatihah. Alhamdulillah, amin. Nggak boleh. Segala pujiannya bagi Allah yang Maha Pengasih Maafnya, nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Nah, itu pakai Al-Fatihahnya. Al-hukmu, ada pertanyaan? Dilanjut saja Ustaz. Ya. Al-hukmu idza ajaza anil Fatihah. Hukum bagi orang yang tidak bisa baca bismillah bagaimana? Tidak bisa baca Al-Fatihah, wajib alaihi ta'allumuha wa hifdzuha. Wajib bagi orang tersebut kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, wajib mempelajari dan menghafalnya sebisa dia. Fa in lam yahfadha wajib kitabatuha fi waraqatin yaqra'u minha. Dan wajib kalau tidak bisa hafal, wajib dia menulis Al-Fatihah di kertas atau di apa dan membacanya lewat tulisan tersebut. Nah, kalau tidak bisa menulis kan ada Al-Qur'an itu yang ada Al-Fatihahnya. Yang sudah tulis silakan tulis taruh di depan, bacanya lewat itu. Fa'in ajaza qira'a ayatin la tanqusu hurufuha an hurufil Fatihah wal afdal kunuha mutawaliyah. Tidak bisa juga baca, tidak bisa sempurna bacanya, udah sebisa dia. Oh, saya bisanya alhamdulillah amin. Ya udah alhamdulillah. Tidak bisa baca apapun Al-Fatihah, ya udah bacanya Allah alhamdulillah ataupun apa. Zikir apapun boleh. Tapi sambil berjalan dia sambil mempelajari, sambil menghafal sebisa dia. Pada ajaza qira'a sab'ata adhkarin lan kusuhurufuha anil Fatihah. Pada waqafa biqadriha. Kemudian fawaidah muta'alliqun bil Fatihah. Itu Al-Fatihah itu nama-namanya asma'uha 25. Itu nama Al-Fatihah itu Bapak Ibu ada 25 nama. Di antaranya Fatihatul Kitab, pembuka kitab, wa Ummul Quran, induknya Al-Quran, wasabul matani, 7 ayat yang diulang-ulang, walhamdu, pujian, wal kafiyah, ayat kecukupan, nama-nama Al-Fatihah yang lain, wal wafiyah, dan penjagaan, wasyafiyah, dan penyembuhan, wal asas, sebagai pondasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang baca Al-Fatihah itu kan termasuk daripada penjagaan ataupun kecukupan, bisa dizikirkan. Kalau jangan sampai bid'ah itu ada kaligrafi Al-Fatihah di rumahnya, bid'ah apa semua, tidak usah dibilang itu. Kan ini dalam hadis pun seperti itu. Sebagai ayat Al-Fatihah itu pembuka kitab ataupun pencukupan ataupun penyembuhan ataupun penjagaan. Ada orang yang tulisan Al-Fatihah di rumahnya, enggak apa-apa, mungkin dia niatnya, oh saya percaya ini ayat Allah pembukaan, sebagai ayat penjagaan, sebagai ayat pencukupan. Yang penting mintanya kepada Allah, sah-sah saja, boleh. Jangan serta-merta oh enggak boleh bid'ah apa semua. Hukmul basmalata, hukum baca bismillah, ya ayatun minal Fatihah. Waktu sana fi awali suratin. Jadi baca bismillah itu Bapak Ibu
baca bismillah termasuk daripada ayatnya, ayat Al-Fatihah. Jadi baca bismillah. Jadi waktu sanu pataramu fi awali waktu sanu fi awali kulli suratin illa surat Taubah. Semua ayat Al-Quran disunahkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim illa taubati, kecuali surat At-Taubah. At-Taubah enggak usah pakai bismillahirrahmanirrahim, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa, ataupun langsung baca suratnya bisa. Gitu. Semuanya surat Al-Quran sunahnya pakai baca bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Silakan pakai ta'awudz saja ataupun langsung suratnya. Kemudian watundabu al-basmalatu fi athna'il jami'i surah illa surat Taubah. Disunahkan baca bismillah itu baik di awal permulaan surat ataupun potongan-potongan ayat, baik di awal ayat ataupun potongan-potongan surat, potong ayat. Ya, sunahnya seperti Ustaz, biasanya kalau kita baca potongan-potongan ayat, kalau pakai bismillah kadang malah lupa ataupun kadang gimana gitu. Ya udah, langsung pun tidak apa, bismillahnya bisa dipakai sir dan sejenisnya. Itu sunahnya seperti itu. Hurufuha, jumlah hurufnya Al-Fatihah ada 155 huruf. Kalau bacanya malikinya pendek, Maliki Yaumiddin. Kan boleh pakai Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Ini bagi yang ngerti hukumnya. Kalau tidak ya udah sesuai makhrajnya, sesuai hukum tajwidnya saja, Maliki Yaumiddin. Tapi 156 jumlah hurufnya kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Ma-nya panjang. Jadi boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin, boleh panjang, boleh pendek. Tapi kalau tidak ngerti hukumnya, panjang aja sesuai Al-Qur'annya. Jadi kan baca Al-Qur'an kan ada lehjanya, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, walaili idza saja. Boleh, tapi jangan dipraktekkan kalau orangnya nggak ngerti. Di sekitar kita nggak ngerti, nanti malah ribut. Kecuali kita mau kasih tahu dulu ini bacaan apa, ada qiraah Hashim, ada qiraah Hafs dan seterusnya. Itu dalam ilmu qiraah dan seterusnya. Jadi kalau mau aneh-aneh Bapak Ibu sebelum ini dikasih tahu dulu, jangan praktekkan kepada orang awam, nanti malah ribut, malah nanti membatalkan mereka sholat. Masa seperti ini. Kemudian yang selanjutnya sedikit lagi, mas'alatun al-Fatihah tu la tasqutu, mata yasqutu wujubul Fatihah. Kapan kita dibolehkan tidak baca Al-Fatihah ataupun Al-Fatihahnya diputus saja, tidak disempurnakan? Kapan? La yasqutu al-Fatihah tu abadan illa fi halatil wahid wa hiya al-halatul masbuq. Tidak boleh memutus Al-Fatihah ataupun tidak baca Al-Fatihah kecuali dalam satu keadaan. Apa? Wa hiya halatul masbuqi, yaitu ketika dalam keadaan masbuk. Masbuk itu tertinggal. Hukumul masbuki, yaitu hukum masbuk, yajibu alaihi ayyubadiro abi fatihati ba'da takbir. Bagi yang orang yang masbuk, maka harus bersegera baca Al-Fatihah setelah takbir. Andaikan masbuk itu tidak bersamaan dengan imam. Imam Allah Akbar dia belum mulai, mungkin masih jauh kah, masih di luar kalau apa. Imam sudah dolin kah ataupun sudah agak lama dia baru datang, itu kan terhukumi masbuk karena lama. Maka kalau dia dituntut untuk bersegera baca Al-Fatihah setelah takbir, nggak usah baca doa iftitah kah, doa apa yang lainnya, nggak usah. Wala yusanu, tidak disunahkan lahu doaul istiftah, doa istiftah tidak usah. Wa yarka'u ba'da ruku'il imami basyaratan, dan ruku, kalau imam sudah ruku dia pun ikut ruku saja, Al-Fatihahnya sudah, tidak usah disempurnakan. Itu. Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah, tidak dianjurkan, tidak usah disempurnakan baca Al-Fatihahnya. Andaikan dia mungkin tidak bersama dengan imam sudah waladhdallin baca surat, dia baru masuk, Allahu Akbar, dituntut dia harus segera baca Al-Fatihah. Tapi kalau imam dia sebelum selesai, imam sudah ruku saja karena dia kan masbuk. Masbuk, enggak usah disempurnakan baca Al-Fatihah. Walakin yusanu lahu ikmaluha idza ghalaba ala dhunni tatwilul imami fi ruku'i. Tapi walaupun boleh dipotong baca Al-Fatihah, tidak sempurnakan, tidak diselesaikan, sunnahnya itu diselesaikan baca Al-Fatihahnya kalau berkeyakinan bahwasanya si imam rukunya lama. Baru imam, contohnya gini, imam sudah waladhdallin amin, imam baca surat, kita baru masuk, Allahu Akbar. Dituntut kita ini ada tuntutan untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Imam ruku, belum selesai. Kalau kita yakin imamnya itu lama rukunya, selesaikan. Tapi kalau tidak yakin, takut keburu ini, udah diputus baca Al-Fatihahnya, langsung ruku, ikut dan seterusnya, seperti itu. Wa in istaqala masbuqun bi du'al istiftah wajib alaihi baqa'u qa'iman li qira'ati Fatihah qadri ma qira'a min du'al istiftah thumma yarka'u fa in adraka ruku wa ila fatat su'ata baha
biha ba'da salami imami fa illam yasbiqu wa imam rukuk. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau memang dia mau menyempurnakan baca Al-Fatihah, ternyata imam ruku, dia masih baca Al-Fatihah, imam sudah bangkit dari ruku, dia belum juga. Ini berarti masbuk nanti. Apalagi kalau sudah tertinggal 3 rukun, maka sudah tertinggal dia, batal. Rukun itu imam sudah ruku 1, imam i'tidal 2, imam sujud 3. Bangkit dari sujud dia masih berdiri, batal dia, terhukumi salat sendiri dia. Seperti itu. Itu sudah secara globalnya rukun salat yang keempat tentang Al-Fatihah itu sudah kelas. Iya, secara globalnya. Siapa tuh nanti suatu saat ada yang bertanya di kolom komentar kah, atau lewat WhatsApp atau lewat telepon, silakan tentang yang Al-Fatihah. Itu secara globalnya seperti itu. Ya Ustadz, masih ada pertanyaan kayaknya nih. Ya, ini ada waktu 3 menit ya. Iya. Ini pertanyaannya masalah sholat Jumat Ustadz. Bagaimana hukumnya sholat Jumat yang makmumnya itu tidak sampai 40? Tidak sampai 40. Ya, jadi Bapak Ibu dalam mazhab bagaimana hukumnya sholat Jumat yang makmumnya tidak sampai 40? Salah satu syarat daripada Jumatan, yaitu salah satu syarat sahnya Jumatan, kalau jamaahnya 40 orang, besar semua, bukan anak kecil, balik semua, asli orang situ semua, bukan pendatang, maka sah Jumatannya. Lalu bagaimana Ustaz kalau penduduknya sedikit ataupun di pabrik? Kan pabrik bukan orang tempatan. Andaikan ada suatu pabrik, perusahaan yang mengadakan masjid, kan di situ bukan orang situ semua. Iya. Mungkin orang situ semua, orang situnya beberapa orang saja. Bagaimana? Ya tidak apa-apa. Di syiar Jumat ditampakkan, tapi bagi yang mengerti nanti setelah Jumat salat zuhur lagi. Bagi yang ngerti, yang tidak mengerti nggak apa. Apa gunanya? Supaya syiar Jumat ditampakkan. Sama seperti di kapal pel nikah, kapal pesiar kah, kapal apa? Kan di situ bisa sholat. Kan salah satu syarat sholat itu harus nempel dengan bumi. Kapalnya nempel dengan air, airnya nempel dengan bumi, sah. Tapi kalau di pesawat nggak sah sholat. Andaikan ada orang bisa terbang tidak pakai pesawat, sholat di udara tidak sah. Sholat di pesawat tidak sah. Tapi sholat harus lihurmatil waktu. Sholat menghormat waktu karena waktu sholat sudah tiba. Tapi ketika sudah sampai di darat wajib diqodho. Itu. Jadi, itu kalau sholat di pel nih, di kapal ataupun kapal pesiar, kapal besar, banyak orang, kan itu bukan orang asli situ, orang mendarat semua. Bagaimana? Silahkan syiar Jumatnya ditampakkan, dilakukan semuanya. Syiar Jumat dilakukan, khutbahnya, apanya, kan supaya kelihatan, oh hari Jumat ini. Syiar Jumat ternampak itu, ditampakkan, dilihatkan supaya orang tahu oh ini hari Jumat. Tapi nanti setelah salam selesai Jumatan, bagi yang ngerti sholat Jumat lagi. Bagi sholat yang Jumat atau sholat zuhur lagi yang ngerti. Kalau yang tidak ngerti kan tidak ada masalah karena mereka orang awam. Kecuali dalam mazhab Hanafi Bapak Ibu. Mazhab Hanafi itu mau berapa orang pun boleh, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sah saja mazhab Hanafi seperti itu. Itu mau pendatang mau bukan, mau berapa orang sah. Iya. Mudah-mudahan yang bertanya ini Ustaz mendengarkan, soalnya ini pertanyaan titipan kemarin. Oh iya. Ustaz, kita sudah di penghujung acara ini. Jadi untuk pembahasan kita untuk Jumat berikutnya barangkali kita beralih ya. Iya, beralih ke rukun sholat yang kelima. Rukun sholat yang kelima, iya. Insam Serah, terima kasih semuanya mendengarkan kami. Terima kasih berpartisipasi di acara ini, terkhusus untuk Ustadz. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, Ustadz. Ya, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.